Hey guys, welcome back to All-Ins Indonesia. Bersama gue Alma Safira. Dan hari ini gue pengen ngajarin tutorial cara nyeting suspensi All-Ins, terutama untuk suspensi HO819, yaitu shock breaker untuk Honda Monkey. Selain bikin motor lu makin ganteng, suspensi All-Ins ini bisa kita optimalin supaya sesuai sama gaya berkendara lu. Mulai dari kebutuhan daily, touring, bawa bobot yang lumayan berat, pokoknya semua bisa disesuaikan. HO819 sendiri ini dia punya tinggi sekitar 334 mm dan punya stroke atau jarak mainnya itu 93 mm. Kita bakal bahas 4 fitur yang ada di HO819, mulai dari preload, rebound, kompresi, sampai length adjusternya. Let's go! Yang pertama, kita akan membahas preload. Jadi preload ini dia bakal ngatur jarak main dari springnya saat kita naikin motornya. Nah, kalau misalnya kalian mau dapat angka yang ideal, kalian bisa ngitung dari SAG. Idealnya itu sekitar 25-30% dari travel. Kalau misalnya kalian dapat free spring ini, tingginya itu 200 mm. Nah, kalau misalnya yang terpasang langsung di suspensinya, itu dia bisa nahan beban 11-15 Newton. Dan kalian udah dapet extra spring. Ini spring yang lebih keras lagi. Jadi kalau kalian beratnya di atas 80 kilo, kalian bisa pakai yang lebih keras. Karena dia bisa nampung sampai 12-19 Newton. Nah, gimana sih cara nyeting preload? Cara nyetingnya tuh gampang banget. Kalian udah dapetin special tools dari boxnya. Jadi ini bisa kalian gunain buat muter-muterin sesuai SAG kalian. Nah, kita langsung panggil aja expertnya nih. Mas Anggi, boleh dong jelasin ke pemirsa gimana caranya? Sebenarnya SAG tuh apa dan gimana? Jadi sebenarnya untuk nyeting SAG itu ada special tools namanya slacker. Jadi dia digantungin kayak model tali gitu ke sini, di bawahnya udah ada angka. Tapi kalau buat teman-teman yang belum ada itu, sebenarnya lebih simpel pakai kabel tis. Jadi ketahuan seberapa maksimalnya shock breaker kita, Bang. Cobain dong Mas, pakai kabel tis gimana caranya? Boleh. Coba sini Mas. Jadi masukin ininya ke dalam shaftnya atau asnya. Set, tapi hati-hati ya, jangan sampai lecet. Setelah itu usahain ininya bisa kita potong. Setelah kabel T-nya terpasang, kita potong pakai alat pemotong, baik tang potong, gunting ataupun cutter. Hati-hati. Oke. Setelah itu ini kita taikkan ke atas. Set. Usahain rodanya mengambang kayak gini. Oke. Setelah itu rider bisa naik ke atas ini. Usahakan riding style-nya sesuai dengan kebutuhan rider. Jadi kalau duduknya di depan atau di belakang, riding style sesuai. Kalau untuk balap, semua full gear terpakai, helm, airpack, dan sepatu baik sarung tangan. Setelah turun, kelihatan nih seberapa jarak main dari suspension setelah rider naik ke atas motor. Nah, ini kan sudah hampir 50%. Berarti bisa dipastikan shock ini ketika dinaiki rider dengan bobot 75 kg, preload seperti ini, kempukan gitu, karena kan dari 25-30% dari total stroke. Setelah ditentukan, kita ukur total panjang spring yang sudah terpres. Kayak sekarang ini sekitar 189. Kita bisa keraskan dengan special tools. Spesialnya tring, ini dia. Nah, lebih enaknya ditandain pakai spidol sebagai marker atau penanda untuk berapa kali putaran yang kita perlukan. Oke, kita tandakan di sini di preloadnya sama di bagian cylinder head sebagai patokan. 1 kali putaran sampai berapa kali putaran, jadi udah ada patokannya kan, enak. Oke, kita putar ini. Setelah kita putar, kita ukur ulang. Tadi kan 1989. Kalau misalkan ini idealnya sih 185 ya, untuk bobot ya sekitar 75 kilo. Dan kita sak lagi. Gimana caranya? Kita angkat ini. Kita ini tarik ke atas, dorong sampai ke atas.
turunkan, dan rider naik kembali. Riding style sama kayak tadi, oke. Turun. Setelah pengukuran dengan bobot rider yang sama dan preload yang berbeda dan kita sudah keraskan, sekarang hasilnya hanya sekitar seperti ini atau 30% turunnya. Berarti bisa dipastikan suspension ini ideal untuk rider yang 75 kg atau rider yang sudah tadi gunakan. Nah, untuk bobot yang lain kita bisa setting seperti tadi yang sama di sak seperti itu. Pastinya dengan ukuran preload yang berbeda. Pokoknya patokannya 25% sampai 30% dari total stroke ini. Oke, stroke-nya misalkan 100, berarti turunnya maksimal 30 mili. Gitu. Kalau stroke-nya 200 maksimal berarti 60 mili. Ya, kurang lebih seperti itu. 30% dari total stroke. Untuk info stroke-nya, kalian bisa baca di ini dia, adjustment atau setup data. Karena di situ sudah lengkap. Spring load-nya berapa, length-nya berapa, stroke-nya berapa, spring-nya ukurannya berapa newton. Kayak di sini kan sudah dijelaskan tadi sama Alma. Untuk berat badan di bawah 80 kg dengan progressive spring 11 sampai 15 newton. Untuk berat badan di atas 80 kg dengan progressive spring 12 sampai 19 newton gitu. Selanjutnya kita akan membahas compression click. Jadi kompresi ini dia mengatur waktu saat suspensi ini kena tekanan ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini udah ada tulisannya hard sama soft. Jadi kalau misalnya kita lihat di setup data, kita bisa lihat compression adjuster itu kita butuh 12 klik. Nah, kita putar dulu ke arah hard. Kita putar ke arah hard sampai mentok, dia nggak akan bisa keputar lagi. Terus kita lanjut putar ke arah soft. Ke arah soft itu 12 klik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu dia settingan kompresinya. Nah, kalau misalnya kompresi, tadi kan dia pas suspensi kena beban. Nah, kalau rebound itu pas suspensinya ini balik ke posisi semula. Jadi kalian harus dapat ini di angka yang benar, karena kalau misalnya terlalu cepat, nanti motornya tuh bakal mantul. Kalau terlalu lambat, motornya tuh bakal kerasa kayak terlalu berat dan ada beban gitu. Nah, sesuai setup data, kalian bisa puter reboundnya ini sebanyak 16 klik. Gimana cara nyeting reboundnya? Kalian bisa puter dulu searah jarum jam, karena si rebound ini dia itu modelnya kayak drat. Jadi kalian puter searah jarum jam sampai nggak bisa, sampai dia ngelos gitu. Terus baru kalian puter berlawanan arah jarum jam sebanyak 16 klik. Dan seperti kompresi tadi, kalau misalnya kalian masih ngerasa terlalu empuk atau terlalu keras, kalian bisa adjust sendiri sesuai kebutuhan kalian. Ini hal simple, tapi ada aja orang yang lupa. Jadi jangan lupa, apapun settingan yang kalian dapetin, jangan lupa suspensi sebelahnya juga ikutan di setting ya. Nah, fitur yang terakhir di HO819 ini juga ada length adjuster. Jadi kapanpun kalian mau ganti fitment motor kalian, mau ditinggiin, mau dipendekin, itu bisa banget. Sesuai yang ada di setup data, kalian bisa tinggiin sampai kurang lebih 9 mm dan juga bisa diturunin sebanyak 1 mm. Gimana caranya? Caranya kalian harus ngelepasin suspensi ini dari motornya dan bisa diputer-puter pakai kunci 19. Jangan lupa, suspensi yang sebelahnya juga harus punya tinggi yang sama supaya nggak pincang motornya. Kurang lebih itulah dia cara nyeting suspensi Öhlins HO819 untuk Honda Monkey. Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya di komen box di bawah, atau kalian bisa datang langsung ke workshop kita nih, yang ada di Jalan Cikini Raya nomor 70, Menteng, Jakarta Pusat. Kejauhan. Kalau misalnya kejauhan, kalian juga bisa WhatsApp ke nomor marketing atau mekanik kita. Jadi nanti kita bisa bantuin dari jauh. Nyeting sendirinya gampang kan? Oke, makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan
motor-motor lain yang bakal kita ajarin tutorial cara nyetingnya. Bye-bye, see you in the next video.